Sensasinya beda. Sup iganya gurih, kedondongnya asam, jadinya segar. Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur selalu ramai pengunjung. Pasar yang berdiri sejak 1973 ini merupakan salah satu pusat pasar sayur mayur dan buah terbesar di kawasan Jakarta. Berburu buah di Pasar Induk pastinya menyenangkan. Buah-buahan yang masih segar ini didapat dari berbagai kota di Indonesia, termasuk buah kedondong yang sedang saya pilih. Kedondong ini didatangkan dari Lampung. Ya, buah kedondong merupakan buah musiman berdasarkan daerahnya. Kebetulan bulan ini di Lampung sedang panen kedondong. Kedondong sebanyak ini bukan mau saya konsumsi sendiri. Ini bisa dijadikan berbagai macam olahan makanan. Penasaran kan makanan apa aja yang bisa diolah dari kedondong ini? Ikuti saya yuk. Mbak Dini inilah yang akan mengolah kedondong menjadi berbagai makanan. 1 kilogram kedondong dibeli seharga Rp6.000. Lumayan murah ya. Mbak, biasanya sekali belanja itu berapa kilo, Mbak? Kita belanja sekali 5 kilo. Kedondong kan musiman tuh, Mbak. Iya. Susah nggak? Susah carinya, kadang-kadang sampai ke supermarket nggak dapat juga. Jadi kita kalau belanja ya udah langsung aja 5 kilo. Persediaan 1 minggu lah kira-kira. Terus ini mau diolahnya di mana nih, Mbak? Ini mau diolah di restoran. Kalau misalnya Sandra mau ikutan, ayo ikutan. Kita Boleh cari ya? lihat masaknya. Boleh ya? Boleh. Asik. Sini Mbak, saya bawain. Asik, dapat resep baru nih. Sampai juga di rumah makan milik Mbak Dini. Tanpa menunggu lama, Mbak Dini langsung mengajak saya ke dapur untuk belajar masak sop iga kedondong. Unik juga ya. Yuk, kita kupas kedondongnya dulu. Bahan-bahan yang harus disiapkan adalah bawang merah, bawang putih, kapulaga, kayu manis, jahe, bunga lawang, dan tentunya daging iga sapi yang sudah direbus. Mbak, ini awal kepikiran masukin kedondong buat masak nih dari mana, Mbak? Awalnya saya coba-coba aja untuk bikin sop kedondong ini. Kalau seperti biasanya kan, kalau untuk sop iga tuh harus ada asam-asamnya. Biasanya kita pakai yang udah umum tuh pakai tomat, pakai belimbing hulu, belimbing sayur ya. Saya coba-coba kedondong itu kan rasanya asam. Terus pernah gagal nggak Mbak bikin masakan pakai kedondong? Pertama kali saya gagal bikin karena apa? Saya sampai kematangan. Hah? Kematangan. Oh, Jadi harus... kita harus cari kedondong tuh yang benar-benar kedondongnya yang jangan sampai matang-matang, yang setengah matang aja, yang matang yang kira-kira yang mengkel. Oh, ya. Terus ini masaknya gimana nih Mbak? Kalau udah dipotongin, terus? Sudah dipotongin, kita tinggal masak ini, tinggal goreng-goreng dulu ininya, bawangnya kita goreng dulu. Irisan bawang merah dan bawang putih ditumis terlebih dahulu. Setelah matang, hasil tumisan dimasukkan ke dalam kuah kaldu sapi. Jangan lupa tambahkan bumbu dapur seperti jahe, kapulaga,
kayu manis, dan bunga lawang. Aduk-aduk hingga mendidih selama kurang lebih 10 menit. Nah, kalau sudah mendidih, kita masukkan iga sapi yang sudah direbus. Supaya racikan bumbu meresap dengan iga sapi, kuah sop kembali diaduk-aduk dan diberi penyedap rasa. Ya, sop iganya sudah matang nih. Ini yang paling penting, tambahkan potongan buah kedondong dan daun bawang seledri. Saya sudah nggak sabar nih mau mencicipi. Seperti apa ya rasanya? Gimana rasanya? Supnya tuh segar banget. Apalagi pas kedondongnya lagi dimakan, sensasinya beda. Sup iganya gurih, kedondongnya asam, jadinya segar. Mbak, saya tambah lagi ah. Dalam menjalankan usahanya, Mbak Dini dibantu juru masak yang sudah berpengalaman, yaitu Pak Aspi. Selain menu makanan berat, rumah makan yang berdiri sejak 2 tahun lalu ini menghadirkan camilan dari kedondong. Ya, tahu isi kedondong. Unik ya. Kali ini ide tahu isi kedondong datang dari Pak Aspi. Cara buatnya lumayan gampang nih. Isi tahu yang terdiri dari irisan kedondong, jamur kuping, wortel, dan bengkoang ditumis jadi satu. Setelah matang, hasil tumisan dimasukkan ke dalam tahu coklat seperti ini. Dan tahu siap digoreng. Tahu isi kedondong siap disajikan. Camilan ini banyak diminati pelanggan. Pastinya saya nggak boleh ketinggalan mencicipi gorengan isi buah ini. Indonesia tak pernah berhenti melahirkan pahlawan. Walau di gunung, saya akan pimpin bangsa saya. Pahlawan sejati memiliki hasrat berkorban yang tidak pernah mati. Carilah lagi pahlawan-pahlawan yang masih bertebaran di seluruh pelosok bumi Indonesia ini. MNC TV mencari sosok-sosok inspiratif, berhati tulus, dan berjiwa besar. Informasikan keberadaan mereka melalui www.mnctv.com. MNC TV Pahlawan untuk Indonesia. Belum puas belajar masak sop iga kedondong, saya masih minta satu resep lagi nih dari Mbak Dini. Ya, kali ini saya mau belajar masak gurame kuah asam kedondong. Bahan-bahan yang diperlukan adalah cabai, daun jeruk, daun bawang, bawang merah, kunyit, dan ikan gurame segar yang sudah dipotong menjadi 4 bagian. Bawang merah diiris tipis secukupnya. Lalu masukkan irisan bawang merah, kunyit, jahe, dan daun jeruk ke dalam rebusan air. Setelah mendidih, angkat bumbu yang tadi dimasukkan. Ini nih yang membedakan membuat kuah asam kedondong untuk ikan gurame. Bumbu dapur hanya diambil sarinya saja sebagai pelengkap rasa. Kuahnya sudah kelihatan berwarna kuning nih.
Masukkan potongan ikan gurame, diamkan selama 10 menit agar bumbu meresap merata. Eits, jangan sampai ketinggalan. Masukkan cabai dan daun bawangnya. Terakhir, masukkan potongan kedondong secukupnya. Menu ini cocok untuk yang suka pedas dan asam. Gurame kuah asam kedondong siap disajikan. Wajib dicicipi bersamaan dengan aneka makanan serba kedondong lainnya nih. Mari makan, perut saya juga sudah lapar. Jus kedondong. Buah kedondong memiliki rasa manis dan asam. Buah ini kaya akan vitamin C. Menu olahan kedondong yang paling banyak digemari pelanggan adalah sop iga kedondong. Sebenarnya saya nggak terlalu suka nih ikan dijadikan sop, tapi biasanya kan amis. Yang ini karena ada jeruk nipis sama kedondong tadi, jadi rasanya seger. Amisnya juga nggak kerasa. Mbak, kenapa sih masakannya semuanya serba kedondong? Kedondong pengen ciri khasnya aja. Jadi pengen beda dari restoran-restoran yang ada di sini. Jadi kita pengen ciri khasnya tuh bener-bener kita pakainya kedondong, dari mulai sop kedondong, sop iga kedondong, sop ikan kedondong, dan ada lain-lain juga saya pakai serba kedondong semua. Terus kendalanya apa Mbak menciptakan resep-resep baru masakan dari kedondong? Kendalanya ya kita setiap kali harus memikirkan bagaimana lagi kedondong itu harus dikembangkan lagi, apalagi ya menu apa lagi yang harus kita kembangkan lagi dengan adanya kedondong tuh. Terus selain makanan ada apa lagi nih Mbak? Ada jus kedondong, mau coba? Mau. Minum jus kedondong siapa takut? Kalau dibayangkan pasti asam rasanya. Tapi karena dicampur dengan olahan lainnya seperti sirup dan gula cair, jus kedondong ini pasti nikmat dan segar. Patut dicoba nih. Wah asik, bayar deh rasa lelah masaknya. Sekarang saya dimanjakan dengan berbagai masakan olahan kedondong. Eits, ini dia tahu isi kedondong. Rasa jus kedondong ini benar-benar segar dan nikmat. Tahu isi kedondongnya pun tak kalah nikmat dengan sop iga kedondongnya. Yummy! Rasanya dijamin enak, soal harga tak perlu khawatir. Mbak Dini mematok harga menu makanan serba kedondong mulai dari Rp15.000 hingga Rp50.000. Kita mau siap-siap nih, mau ada arisan di atas. Kalau mau ikutan, boleh kita di atas. Ikut ya Mbak ya. Mbak Dini kedatangan teman-temannya nih. Kebetulan hari ini ada arisan bulanan yang diadakan di rumah makan Mbak Dini. Mereka yang hadir di sini juga menikmati menu olahan kedondong. Siap-siap, mana nih? Saya jadi ikutan kumpul nih. Wah, seru sekali. Lucu juga nih ala arisan mereka. Satu persatu nama dikocok sampai meninggalkan sisa 2 nama. Nah, 2 nama terakhir itulah yang keluar sebagai pemenang. Wah, Mbak, abis makan apa aja nih Mbak? Kita di sini tadi makan sop iga kedondong, terus sama jus kedondong. Semua Terus serba kedondong. Gimana rasanya Mbak? Rasanya sih sebenarnya rada aneh ya, ada uniknya. Jadi jarang banget kalau di Jakarta, kayaknya jarang banget yang kayak gini. Rasanya agak-agak asem, ada manisnya juga, dan seger pastinya. Semua menu di sini tuh ada kedondongnya. Seru ya pertemuan saya dengan Mbak Dini hari ini. Selain dapat ilmu masak, saya juga dapat teman baru nih.
Tak puas hanya menikmati olahan kedondong, hari ini saya ingin tahu cara bertani kedondong yang baik. Saya pun mendatangi Jalan Raya Ragunan, Jakarta Selatan untuk bertemu Mas Yanto. Dimulai dari mencari bibit kedondong seperti ini, Mas Yanto memulai harinya untuk bertani. Biasanya Mas Yanto mencari bibit kedondong di sekitar lahan pohon kedondong yang besar. Bibit yang diambil berasal dari kedondong yang sudah berjatuhan dengan sendirinya. Bibit kedondong yang sudah didapat dicuci terlebih dahulu dan hanya diambil bijinya saja. Mas, ini cara pembibitan yang baik itu supaya nggak gagal panen seperti apa sih, Mas? Kita cuci pakai obat, habis itu dikeringkan obat biar bakteri dia supaya dia pertumbuhannya bagus. Oh, terus masa panennya berapa lama? Masa panen sekitar 1 tahunan kalau kita mulai dari biji. Setelah dicuci, bibit kedondong dijemur. Nah, untuk menghasilkan buah kedondong yang berkualitas, Nih, obat ini bibit untuk kedondong dicelupkan ke dalam pupuk cair terlebih dahulu. Proses penjemuran tergantung terik matahari. Jika panas, cukup dijemur selama 1-3 jam. Tapi jika musim hujan tiba, proses penjemuran bisa mencapai 1 hari. Pertumbuhan pohon kedondong terbilang cukup lama. Dalam jangka waktu minimal 1 tahun, pohon kedondong baru bisa menghasilkan buah. Itu pun pohon yang dicangkok dengan pupuk berkualitas. Kita siram, penyiraman. Seperti tanaman lainnya, bibit kedondong yang sudah ditanam di dalam polybag ini harus disiram. Semoga pohon yang saya tanam ini cepat tumbuh dan berbuah ya.